Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta izin untuk wawancara tugas Introduction to Entrepreneur dari kampus. Paling kita di sini untuk kurang lebih itu mau wawancara beberapa dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Om. Ya semoga wawancara ini berjalan lancar sampai nanti selesai. Langsung dimulai aja nggak apa-apa ya? Siap. Restoran Paradise ini tuh punya visi misi gitu nggak? Visi misi sih ada sih. Setiap restoran pasti punya visi misi kan ya. Kalau kita sih visinya ya mengembangkan kuliner Chinese food. Kita tetap jaga masakannya agar tetap berkualitas. Terus menunya banyak juga bervariasi gitu. Kurang lebih kayak gitu lah. Bagaimana cara Paradise bersaing dengan restoran lain? Kalau untuk bersaing dengan restoran, terutama restoran Chinese food ya, Iya. kita sih tetap ya sama kayak yang visi misi tadi. Kualitasnya kita jaga, dari segi harga pun kita nggak terlalu mahal. Dari porsian kita juga banyak, dan pasti ada promo diskon lah. Setiap bulannya atau setiap minggunya pasti kita sediain promo biar menarik. Itu seiringnya berjalan tuh pasti ada kendala atau enggak Om? Kalau misalkan ada kendala, terus boleh sharing ke kita gimana juga cara nyelesain masalah-masalah itu. Oh boleh. Kalau restoran itu kendala yang paling utama pasti ya restoran itu pasti pas sepinya. Kalau sepi itu kendalanya ya gitu, kita oper kayak promo kayak gitu. Terus pas di saat masa pandemi gini ya mungkin manajemen tuh dengan berat hati itu pasti kayak ngurangin karyawan ya. Tapi ngurangin karyawan pun dia nggak langsung di PHK gitu, nggak. Kita paling gantian rolling, masuknya per 2 minggu atau enggak ada yang 1 minggu sekali gantian. Jadi nggak membebanin ke restoran juga, nggak membebanin ke karyawan masih tetap status masih karyawan, tapi masih dapat kayak karyawannya masih dapat gitu. Berarti sistemnya bukan mem-PHK tapi hanya membagi shift saja gitu. Iya. Terus kalau untuk finansial tuh ada kendala juga nggak Om? Selama pandemi ini atau gimana tuh biasanya kalau misalkan kayak udah di under gitu finansialnya, cara mulihinnya tuh gimana? Kalau finansial sih ya sama sih. Kalau dari restoran itu kan dia harus punya modal dulu ibaratkan ya. Bukan modal buat 3 bulan ke depannya gitu kan. Ya paling cara ngekalinya ya ada sebagian omset itu disimpan buat untuk emergency kayak gitu. Jadi di saat ada emergency pakai yang modal cadangan ini. Jadi misalkan ada renovasi, ya, kita ada di setiap omset kita bagi-bagi nih. Ini buat renovasi, ini buat nanti ada biaya apa. Jadi setiap ada kayak gini kita udah bisa langsung mulap, nggak terlalu berat jadinya. Oh, berarti harus kita tuh wanti-wanti supaya nanti ada backupan ketika ada masalah ya. Jadi setiap ada omset, nah itu dibagi-bagi keuangannya. Buat karyawan seberapa persen, buat renovasi, buat dan lain-lain langsung dibagi. Jadi enak. Gimana sih Om caranya memprediksi bisnis restoran Paradise ini buat kedepannya? Bakalan seperti apa gitu kedepannya? Kalau diprediksi kan kita nggak tahu ya apa kedepannya gimana itu ya. Karena untuk peminat Chinese food sendiri sih
semakin hari itu semakin banyak, bukan semakin banyak ya, yang bukanya kan semakin Saingannya. banyak, saingannya Saingan. semakin banyak. Jadi ya untuk kedepannya mah kita kan tetap jaga kualitas makanan aja sih. Kalau kita tetap jaga kualitas makanan dan jaga porsi makanan, secara nggak langsung customer bakal, meskipun ada yang baru, dia pasti nggak bakal nyobain Langganan. Paradis. Terus kan ada yang baru nih, dia nyobain yang baru, kok rasanya beda sama Paradis, dia pasti balik lagi. Ya kita sih selama ini ya pede aja sih kayak gitu. Berarti emang kayak udah buat pelanggan tuh pelanggan tetap gitu ya, Iya. pelanggan setia gitu. Gimana cara memanage karyawan dalam bisnis restoran ini? Supaya tetap, maksudnya tuh tetap karyawan tuh betah kayak gitu, maksudnya nggak ada yang kendala dengan resign atau segala macam gitu. Untuk selama ini kita sih mengembangkan bisnis kekeluargaan. Jadi kalau kayak yang mungkin yang lain kan dia ada aturan yang gimana ya, berat gitu ke karyawan. Kalau kita kan sistemnya kekeluargaan. Misalkan kalau ada yang cuti atau libur kita kasih, ada yang sakit ya kita ikut bantu gitu kan. Santai tapi profesional. Iya, kita nggak terlalu neken ke karyawan. Yang penting kamu, misalkan ada sakit, ada aturannya jelas, ada surat sakit kayak gitu sih. Jadi kalau untuk ke karyawan sendiri ya, selama ini sih mereka juga nggak terlalu banyak tekanan juga sih, karena kan ya kita sistemnya kekeluargaan. Kalau untuk ide-ide Om biasanya kan nggak ada ide baru, misalkan mau kita mau menciptakan menu baru, atau kalau kita mau gimana nih supaya menarik pelanggan datang kayak gitu, itu biasanya ide yang dihasilkan tuh apa? Yang lebih dominan tuh apa, ke menu apa ke mana gitu Om? Kalau Cara ide-ide sama baru- cara mempromosikan ide tersebut gimana? Oh ya, di samping menu ya, di samping promo ya pasti menu yang dibilang nggak ada, Iya. jadi sama menu. Kalau menu kan biasanya chef itu kan dia emang dia keliling wilayah, misalkan di Jakarta atau bahkan ke luar negeri gitu kan chefnya, untuk mencari menunya itu. Misalkan udah dapat menunya, kita sih menunya paling nggak diambil pure dari aslinya, nggak, paling Rubah-rubah dikit. dirubah lagi dikit. Misalkan kayak yang kita bikin kayak gini nih. Nah, jadi di setiap menu yang baru kita bikin di banner di depannya gitu, biar orang-orang tahu, oh ini menu baru nih. Kayak Manchuria, kayak green fish. Jadi setiap menu yang baru kita setting di meja biar orang lain biar tahu gitu aja sih. Tapi menunya tetap dikombinasi juga. Kombinasi. Setiap saus, setiap menu, setiap saus dan masakan pasti dikombinasi. Jadi nggak ayam, nggak seafood, nggak ikan, pasti ada semua yang baru. Hal yang paling sulit dialami apa sih Om? Kalau ngebuka restoran makanan, biasanya apa tantangan yang jadi paling sulit gitu? Awal buka restoran itu yang paling sulit ya mencari pelanggan yang baru. Kalau yang baru ya, Iya. kalau yang baru nyari pelanggan yang baru yang susah. Pun kalau kita kendalanya tuh susahnya kalau cari tempat tuh harus strategis juga. Mempengaruhi berarti ya? Ya kalau selain di mall ya, Iya. kalau di mall kan di mana mallnya. Kalau mallnya rame, restoran pasti rame. Kalau di luar mall nyarinya wilayahnya. Misalkan kalau yang Chinese food nih, kalau Chinese food, Chinese-nya banyak nggak nih kawasannya, misalkan kayak gitu. Kayak buat dijual online bisa nggak nih, strategis nggak, tempatnya menunjang nggak, ya kayak gitu kurang lebih. tips dan trik untuk menjalankan bisnis yang profesional. Kalau yang profesional kan harus balance dia ya, karyawan
sama jumlah omset. Misalkan jumlah omset kita kecil, kalau karyawan kita banyak kan nggak mungkin profesional kan. Terus sama Seimbang. nggak mungkin seimbang. Terus sama pengaturan kos di menunya. Selama ini kan kalau pas yang menunya banyak nih, kan otomatis kan barangnya juga banyak. Sementara kita sepi. Nah itu kita gimana cara ngakalinya biar nggak terlalu banyak kan? Misalkan kita pilihin yang menu-menu lakunya aja, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kali karyawan nih, kita kapasitas meja berapa, karyawan juga nggak usah terlalu banyak juga sih. Jadi ngurangin kos juga. Kayak gitu, kurang lebih. Ada lagi? Ada nggak sih Om pesan buat calon pembisnis yang kedepannya? Kayak kita Ya, kita aja dari jurusan bisnis, kita butuh kayak advice gitu buat calon pembisnis kedepannya tuh kayak gimana di bidang F&B makanan gitu. Oh. Kalau saran saya sih, saya kan udah lama nih di restoran. Kebanyakan tuh dia nggak kuat mental kalau kerja di restoran tuh. Buka restoran mah satu tahun 2 tahun bisa. Mempertahankannya. Kebanyakan 1 tahun 2 tahun 3 tahun bisa. Tapi untuk bertahannya susah. Misalnya kayak Paradis ini udah berapa tahun saya udah ikut Paradis itu udah 10 tahun, hampir 12 tahun. Nah itu kan bisa kuat ya, gimana kayak gitu ya, kurang lebih sama ya kayak yang tadi yang pertama saya jelasin tadi. Terus mentalnya kuat, pertama ya mental kuat sama modalnya sih. Itu paling penting ya. Modalnya. Gimana cara bersaingnya juga ya. Gimana cara memutarkan apa ya gitulah, ya modal, mental, gimana cara yang ngasih promo atau apa kan kayak gitu sih. Yang penting mah Dalam bidang yang promosi juga ya. yang penting mah mental sih, cara sama mental. Oh ya udah Om, terima kasih banyak untuk waktunya Ya, yang sama-sama. diluangkan. Ya kita juga berterima kasih, semoga dari wawancara ini bisa mengambil ilmu-ilmu buat kita nanti ke depannya untuk menjalankan bisnis. Dan juga untuk Om, semoga Paradise makin ramai, lancar. Amin. Kurang lebih begitu Om. Ya saya dari kami juga minta maaf kalau misalkan ada Salah. kata-kata yang tidak mengenakan atau kurangnya persediaan persiapan. Ya, Minta maaf. Nggak Ini apa-apa. cukup Om. Ya, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.